Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah syarika laka labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Malam hari ini panggilan Baitullah kembali hadir menemani malam hari Anda. Tentunya dengan menghadirkan sejumlah informasi menarik tentang jalannya ibadah haji di Tanah Suci dan juga proses keberangkatan dari tanah air. Bersama saya Nadila Saleh, inilah panggilan Baitullah. Kita mulai informasi pertama pemirsa, pemerintah Arab Saudi akan memeriksa para jamaah di Tanah Suci untuk mencegah mereka yang tidak memiliki visa haji. Kepolisian Arab Saudi melakukan razia di sejumlah wilayah umum bagian perbatasan Madinah Mekah. Sejumlah warga negara Indonesia diduga tanpa visa haji ditangkap petugas saat mikat di Bir Ali. Kemenak mengimbau agar jamaah Indonesia bisa mematuhi aturan tersebut. Apabila ada jamaah yang melanggar, pemerintah Arab Saudi akan memberikan sanksi, mulai dari denda hingga larangan masuk ke wilayah Arab Saudi. Visa Haji 2024 yang wajib dimiliki jamaah haji Indonesia adalah visa haji reguler dan khusus serta visa haji mujamalah. Adalah jamaah furoda. Nah, kita tanya-tanya, mereka nggak bawa paspor. Nah, setelah itu buru-buru naik ke bis. Nah, setelah itu keluar ke checkpoint, ternyata tidak bisa, artinya balik, diambil alih oleh Masarik. Nah, setelah itu selesai dari Masarik, baru dilapor untuk dibawa dengan pihak kepolisian. Nah, sampai sekarang di pihak kepolisian. Nah, selanjutnya kami tidak tahu sampai sekarang apakah masih ditahan, apakah sudah lepas atau gimana, belum tahu. Itu tujuannya berapa, Pak? 24. Diduga tidak memiliki visa haji, 24 warga negara Indonesia ditangkap aparat kepolisian Arab Saudi saat akan melaksanakan mikot di Bir Ali. Dari 24 orang tersebut, 22 diantaranya akan dideportasi dari Arab Saudi, sedangkan 2 orang lainnya akan menjalani proses hukum karena merupakan koordinator aksi pemalsuan visa haji. Hal itu disampaikan Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Yusron Ambari. Ditangkap oleh aparat keamanan Arab Saudi di Bir Ali, Madinah pada tanggal 28 Mei yang lalu. Mereka kedapatan akan berangkat menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah haji menggunakan visa ziarah sasiyah atau visa kunjungan pribadi. Dalam pemeriksaan yang didampingi oleh tim perlindungan jamaah KJRI Jeddah, diketahui bahwa mereka ingin melaksanakan ibadah haji dengan menggunakan visa yang memang tidak semestinya digunakan untuk pelaksanaan ibadah haji. Semalam kami telah mendapatkan informasi bahwa 22 orang jamaah dinyatakan bebas, tidak bersalah karena mereka adalah korban, sementara 2 orang koordinatornya dinyatakan bersalah dan akan mendapatkan proses hukum. Dan pemirsa, informasi terkini langsung dari kota Rasulullah SAW, Madinah Al-Munawwaroh, akan disampaikan rekan saya, reporter TV One Andromeda Berkuri yang berada di Masjid Nabawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Andromeda. Silakan dengan informasi Anda di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nadila Saleh dari Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi. Kami mengabarkan saat ini menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat, artinya sekitar 1 jam lagi menuju sholat maghrib. Kumandang azan maghrib sekitar 19.04 untuk hari ini. Kami sudah berada di Madinah sekitar 3 hari. Melihat kondisi cuaca memang harus butuh adaptasi tubuh mengingat panasnya. Rata-rata kalau setiap hari antara 38 sampai 42 derajat Celcius.
Jadi memang kalau tidak menggunakan penutup kepala seperti ini ketika siang hari hendak sholat zuhur, lumayan bisa pusing, mual. Tapi alhamdulillah rata-rata biro travel yang ada di sini dan kebanyakan memang dipantau oleh petugas kesehatan sehingga ada pengecekan kesehatan secara rutin untuk mengetahui bagaimana tensi dari jemaah calon haji yang berasal dari Indonesia. Tapi hari ini Nadila Saleh, saya berkesempatan luar biasa karena sebenarnya ada 2 akses yang bisa didapat oleh jemaah yang berada di Madinah untuk berkunjung ke tempat paling mustajab yang ada di sini, ke tempat yang diidam-idamkan karena masuknya butuh perjuangan. Semuanya bisa dalam satu waktu jemaah dari berbagai penjuru dunia masuk ke Taman Surga atau Raudhah. Saya tadi berkesempatan bersama dengan rekan saya Fauzi Abbas, sama-sama dari TV1, kami sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, usai menggunakan sholat asar, kami mengantre dengan akses yang namanya tasreh atau surat izin dari biro travel, kemudian dilaporkan ke kantor urusan kerja di Madinah. Sebenarnya itu secara kolektif bersama-sama. Ketika kami masuk ke Raudhah, Masya Allah, luar biasa, penuhnya bukan main, pemirsa. Tapi meskipun penuh saling berdesakan satu sama lain, kami berkesempatan juga untuk sholat sunnah hajat, taubat. Kemudian kami juga menyampaikan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, persis di Taman Surga, di Taman Raudhah. Jadi dari pembimbing haji rata-rata yang datang ke sini memberikan kita kebebasan. Kalian harus berdoa apapun yang kalian inginkan untuk keselamatan, untuk kesuksesan, kedamaian di dunia dan juga akhirat. Ini kesempatan yang luar biasa. Itu akses yang pertama, melalui tasreh surat izin secara berkelompok. Tapi jika kita ingin lebih dari 1 kali menuju ke Taman Surga atau Raudhah, bisa melalui aplikasi Nusuk. Syaratnya registrasi nama dan harus memasukkan yang namanya nomor visa. Ada pilihan waktu memang. Antara tanggal 29 kemarin, 30, tanggal 1, tanggal 2, kami lihat berbondong-bondong. Hanya dari durasi 1-2 jam yang tadinya mungkin masih longgar, bisa tiba-tiba penuh, terisi. Karena berbagai jemaah, mereka ingin sekali untuk masuk ke Raudhah. Pemirsa, jadi jika kita di Madinah, sayang sekali kalau dilewatkan, kita tidak ke Raudhah, karena Raudhah ini adalah Taman Surga, tempat mimbar Rasulullah. Kala itu memberikan khutbah. Setelah dari Raudhah, kita beranjak ke makam Rasulullah. Di samping makam Rasulullah, ada makam para khalifah, mulai dari Abu Bakar Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Ini pengalaman spiritual yang luar biasa. Kami yakin seluruh umat muslim di dunia juga ingin sekali menunaikan sholat di Masjid Nabawi dan juga berkunjung ke Taman Surga, serta berziarah ke makam Rasulullah. Hari ini kami masih menunggu karena kebanyakan jemaah yang ada di sini masih terus memenuhi Masjid Nabawi. Mereka yang berada di sini sekitar 8 hari ingin sekali mengambil sunnah sholat arba'in, sholat selama 40 kali berturut-turut. Tapi ada juga jemaah yang dari Madinah sudah beranjak ke Mekah lebih awal. Seperti inilah Nadila, suasana di Madinah pada sore hari ini masih terang ya Nadila ya. Tapi kami lihat dari tadi jemaah asal Indonesia terus berdatangan karena banyak juga mereka yang menginap bukan hanya di sekitar Masjid Nabawi, tapi yang jaraknya 2-3 km dari titik saya mengabarkan. Mereka tetap berjuang, mereka tetap semangat untuk berjalan kaki menuju ke Masjid Nabawi di Madinah Arab Saudi. Nadila Saleh, saya kembalikan ke Anda. Terima kasih Andromeda yang menginformasikan tentang pengalaman mengunjungi sejumlah situs sejarah di sana. Selamat bertugas kembali dan tetap menjaga kesehatan, Andromeda. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Para jamaah haji mendapat bantuan dari petugas panitia penyelenggara ibadah haji untuk mengatasi berbagai masalah. Terutama ini adalah soal kesehatan. Para jamaah juga terus diimbau untuk menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Siang hari yang terik di Masjid Nabawi. Seorang jemaah haji Indonesia tiba-tiba datang tanpa alas kaki ke pos seksi khusus Nabawi yang terletak di pintu Raudhah. Jemaah ini kehilangan sandal karena lupa di pintu nomor berapa ia meletakkannya. Untung saja di pos sektor khusus Nabawi, gerbang 360, tempat jemaah berkumpul untuk masuk Raudhah, ada petugas dari Pelindungan Jemaah atau Linjam dan PKP 3JH atau Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama pada jemaah haji. Petugas langsung mengobati kaki jemaah tersebut yang kepanasan dan melepuh karena tanpa alas kaki. Petugas mengoleskan salep dan memberikannya sandal baru.
Sementara itu, datang jemaah lain meminta obat karena merasa kurang sehat. Dalam kondisi cuaca ini, Kepala Seksi Kesehatan PPIH Dakar Madinah, Dr. Laksmana, mengimbau para jemaah haji agar menjaga kesehatan dan tidak memaksakan diri beraktivitas di luar ruangan, terutama yang lansia. Cuacanya cukup panas. Nanti semakin mendekati puncak haji akan semakin panas lagi. Saya menghimbau kepada para jamaah agar ketika melaksanakan ibadah, baik di Mekah maupun Madinah, untuk menghindari cuaca panas, terjadinya heat stroke, itu harus banyak-banyak minum air putih. Cukup minum air putih untuk menghindari dari keadaan dehidrasi. Kemudian yang dapat dilakukan oleh para jamaah juga dapat memakai pakaian-pakaian yang longgar, tidak terlalu sempit, memakai pakaian berwarna cerah untuk menghindari terjadinya serangan panas. Jemaah juga diimbau memakai tabir surya pada kulit, banyak minum air, serta sesekali menyemprotkan air pada kulit untuk mengatasi sengatan cuaca panas. Dari Madinah, Arab Saudi, Putri Rani, Media Center Haji, TV One mengabarkan. Pemirsa, usai jeda berikut, kami akan hadirkan laporan langsung dari Mekah Al-Mukarromah. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musli Haryandi dari Kloter 3 Batam, Embarkasi Batam. Kondisi kita di Mekah dalam keadaan sehat saja. Buat keluarga yang ada di Riau, kita di sini dalam posisi baik-baik saja. Salam buat keluarga, semua keluarga kita yang ada di sana maupun kami yang di sini selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Pak. Amin. Terima kasih Anda masih bersama kami di Panggilan Baitullah. Pemirsa, kita akan langsung menuju ke Mekah Al-Mukarromah. Ada rekan saya Bagus Priambodo dengan laporan langsungnya dari Media Center Haji di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bagus. Silakan dengan laporan Anda di sana. Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah disambut sore setelah menjelang senja di Mekah. Kami melaporkan bahwa saat ini sudah ada sekitar 137.206 jamaah yang sudah hadir di Arab Saudi, dengan 120 lebih sudah hadir di kota Mekah. Mereka tentu saja akan yang baru datang akan segera melakukan ibadah umroh, sementara yang sudah melakukan ibadah umroh wajib biasanya mereka mencari kesempatan untuk bisa melakukan ibadah umroh sunnah atau kembali ke Masjidil Haram ataupun menjalankan ibadah-ibadah lainnya di Masjidil Haram. Untuk itulah kenapa kemudian pihak PPIH dan juga pihak petugas selalu menyarankan untuk mereka menjaga kondisi ya. Nah, beberapa kasus juga yang sering terjadi dalam beberapa hari adalah bagaimana kita sering bertemu dengan jamaah yang tersesat atau terlepas dari rombongannya. Seperti terbagi ada 2 jamaah yang terlepas dari rombongannya, tapi kemudian salah satunya sudah berhasil dijemput oleh kepala rombongannya. Setelah kita telusuri, beliau adalah seorang jamaah dari non-reguler ya, non-reguler. Nah, itu membuat awalnya kita agak kesulitan menelusuri dari mana kloternya dan segala macam, tapi setelah dilihat lebih langsung, kita lihat visanya adalah visa haji, dan sang nenek ternyata adalah jamaah haji non-reguler. Nah, ini yang kemudian juga menjadi salah satu cerita-cerita juga, bahwa sering kali kami menemukan baik di Masjidil Haram maupun di tempat-tempat lain adalah mereka sering terlepas dari rombongannya, mungkin lagi sholat, kemudian tinggal di rombongannya, dan kemudian lupa bahwa
mereka sedang berada di Masjidil Haram. Nah, yang tak kalah penting adalah bagaimana kemudian dengan cuaca yang begitu panas, kondisi kesehatan para jamaah terutama yang lansia ini juga harus diperhatikan, karena salah satu yang mungkin terjadi karena suhu yang sangat tinggi adalah mereka mengalami demensia atau lupa ya. Mereka lupa, mereka kehilangan arah, dan ini yang seringkali kita temui beberapa kali bertemu dengan jamaah yang lupa. Nah, kalau sudah lupa ini kan untuk mencari tahu dari mana, menginap di mana, ini kan menjadi sebuah tantangan baru ya, kecuali mereka mendapatkan atau bawa ID secara komplit. Kadang-kadang bagi jamaah yang kemudian melakukan ibadah non wajib atau sudah melakukan umrah wajib, kemudian ibadah sendiri, itu mereka sering lupa bawa ID, sering lupa bawa, kalau punya gelang masih mending, kalau kadang-kadang sering lupa bawa ID, atau bahkan lupa bawa paspor, ini juga menjadi PR tersendiri ya. Baik, sementara itu hingga sore hari ini kami mengetahui ada sekitar 27 jamaah yang meninggal dunia di Arab Saudi, 11 diantaranya dari Mekah, 14 di Madinah, dan 1 di Jeddah. Dan kebanyakan dari mereka adalah terkena serangan jantung dan juga ada permasalahan di saluran pernapasan. Ini saya harap kita juga bisa belajar bahwa jamaah tidak hanya bisa mengukur diri sendiri sebelum melaksanakan ibadah, supaya tentunya kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian, Nabila. Baik, terima kasih Bagus melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Selamat bertugas kembali dan tetap menjaga kesehatan. Dan pemirsa, Panggilan Baitullah masih akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami usai jeda iklan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Nur Aini dari Kloter 62 Kabupaten Jombang. Mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk keberangkatannya. Semoga seluruh warga negara Indonesia sejahtera, khususnya untuk anak-anak saya menjadi anak-anak yang soleh, berbakti pada orang tua dan berguna bagi nusa dan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam haji. Terima kasih Anda masih bersama kami di Panggilan Baitullah. Pemirsa, Masjid Qomamah di Madinah, Arab Saudi adalah tempat Nabi Muhammad dulu biasa melaksanakan sholat Id. Sejumlah jamaah yang berkesempatan ibadah di Masjid Qomamah tak kuasa membendung rasa haru. Salah satunya Tiaslan Siregar, jamaah asal Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Ia menangis terharu, bersyukur karena bisa beribadah di masjid bersejarah ini. Masjid Qomamah, Madinah Al-Munawwaroh, dulu menjadi tempat Nabi Muhammad biasa menunaikan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, serta sholat istisqa. Kenapa Bu kenapa nangis keluar dari masjid? Kita terharu, kita nggak diduga sampai ke sini. Itu udah setahun ditunggu. Ya, seharusnya anak-anak kita semua ikut ke sini. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus penutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Nadila Saleh dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.